Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana? Masih semangat kan dalam mengejar cita-cita kamu? Bertemu dengan Kak Evan di sini di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Pada video kali ini, Kak Evan akan membahas soal UAS semester 1 Matematika untuk kelas 6. Nah, pada soal UAS ini, materi yang akan dibahas adalah bilbul, bilangan bulat, dan lingkaran. Oke adik-adik, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal nomor 1. Jika bilangan di atas diurutkan dari yang terkecil, maka diperoleh titik-titik-titik. A. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, positif 2, positif 1, 0, positif 6, dan positif 7. Pilihan B. 0, positif 1, positif 2, positif 6, positif 7, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. C. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, 0, positif 1, positif 2, positif 6, dan positif 7. Pilihan D. 0, positif 1, positif 2, positif 3, negatif 4, negatif 5, positif 6, dan positif 7. Untuk mengerjakan soal seperti ini, adik-adik bisa menggunakan bantuan garis bilangan ya. Ini Kak Evan buat dulu untuk garis bilangannya. Di sini ada 0. Terus ingat untuk bagian sebelah kanan itu adalah bilangan positif, yaitu positif 1, terus juga positif 2, positif 3, positif 4, dan positif 5. Sementara sebelah kiri itu adalah bilangan negatif. Jadi negatif 1, terus juga negatif 2, negatif 3, terus juga ada negatif 4, dan negatif 5, serta seterusnya. Perlu diingat, semakin kita bergerak ke kiri, itu nilai bilangannya semakin kecil. Sementara ketika kita bergerak sebelah kanan, semakin ke kanan, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Nomor 1 pertanyaannya adalah diurutkan dari yang terkecil. Berarti kita lihat untuk bilangan di atas ini dari yang terkecil. Nah, di sini ada negatif 5 terlebih dahulu, yang paling kecil. Terus setelah itu ada negatif 4 dan negatif 3, dan seterusnya adalah 0. Terus juga positif 1, positif 2, positif 6, dan positif 7. Jadi langsung saja kita lihat untuk pilihan jawabannya. Di sini yang A, positif 5, positif 4, positif 3, dan di sini 2, berarti untuk pilihan A salah. Sementara yang B depannya ini 0 dan di sini adalah negatif 5, berarti pilihan B juga salah. Dan pilihan C, di sini depannya negatif 5, sementara di sini juga negatif 5, negatif 4, negatif 4, negatif 3, negatif 3, 0, dan 0. Di sini pilihan C adalah yang benar. Kita lanjut untuk nomor 2. Soalnya, negatif 16
dikurangi negatif 37 ditambah negatif 21. Nah, teman-teman, di sini Kak Evan punya triknya untuk adik-adik dalam mengerjakan soal seperti ini. Yang pertama kita kerjakan dulu adalah negatif 16 dikurangi negatif 37. Aturannya, ketika pengurangan yang sebelah tengah ini terus kemudian bertemu dengan negatif di belakang seperti ini harus dipertemukan ya, agar menjadi plus atau ditambah. Jadi bilangan 37 ini sudah menjadi positif, bukan lagi negatif. Jadi langsung ketika sudah diubah seperti ini, dihitung, yaitu negatif 16 ditambah 37. Jadi untuk caranya, kita lihat di sini ada bilangan negatif. Sementara di sini sudah menjadi bilangan positif. Ketika berbeda, maka kita lihat dulu angka yang lebih besar, 16 atau 37. Di sini yang besar adalah 37. 37 ini adalah positif, maka hasilnya pasti bilangan positif. Tinggal kita kurangi 37 dikurangi 16, yaitu adalah 21. Nah, ini merupakan bilangan positif karena di sini tadi angka yang terbesar 37 merupakan bilangan positif. Setelah ketemu, kita langsung aja menghitung 21 ya, positif 21 ditambah negatif 21. Ini adalah lawannya. Ingat, ketika bertemu bilangan positif dan bilangan negatif dengan angka yang sama, terus ini dijumlahkan, pasti hasilnya adalah 0. Jadi, jawaban soal nomor 2 adalah pilihan A. Mudah bukan? Next, soal nomor 3. Jika A ditambah positif 18 sama dengan negatif 36 dan negatif 24 ditambah B sama dengan positif 36, maka nilai A dikurangi B adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk di sini pertanyaannya adalah nilai A dikurangi nilai B. Berarti kita harus mencari nilai A terlebih dahulu. A sama dengan negatif 36 kita kurangkan dengan positif 18. Kenapa di sini menjadi pengurangan? Karena di sini penjumlahan kita pindahkan ruas, maka menjadi pengurangan. Nah, untuk ketemu soal seperti ini, adik-adik bisa menghitungnya negatif 36 ditambah negatif 18. Untuk aturannya penjumlahan bilangan bulat, ketika bilangannya sama, ya di sini sama-sama negatif, maka langsung dijumlahkan seperti menghitung atau penjumlahan biasa. Berarti ini kita tinggal hitung, yaitu 36 ditambah 18. Hasilnya 54. Karena di sini dua-duanya adalah bilangan negatif, maka depannya kita kasih tanda negatif. Terus untuk nilai yang B kita cari lagi. B sama dengan 36 ditambah positif 24. Kenapa 24? Karena di sini kita pindahkan ruas. Jadi negatif menjadi positif. Langsung saja untuk dihitung sama-sama positifnya ya. Ini bilangan positif 36 dan ini bilangan positif 24. Jadi ketika sama
langsung dijumlahkan. 36 ditambah 24 sama dengan 60 untuk nilai B. Yang ditanyakan ini adalah nilai A dikurangi nilai B. Maka kita tulis nilai A tadi 54 ya. Negatif 54 kita kurangi positif 60 untuk nilai B. Berarti di sini adik-adik bisa menghitungnya negatif 54 ditambah negatif 60. Ingat tips dari Kak Evan yang tadi sama-sama bilangan negatif di sini ya. Ada negatif 54 dan negatif 60. Sama, berarti langsung kita jumlahkan seperti biasa. 54 ditambah 60. Itu hasilnya adalah 114. Karena keduanya negatif, maka di depan kita kasih tanda negatif. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 3 itu ada di pilihan A, yaitu negatif 114. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan garis bilangan di atas. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik-titik. Adik-adik, bisa dilihat untuk gambar ini adalah garis bilangan. Nah, sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif ya. Jangan lupa untuk posisi di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif. Sementara di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Diingat, ini Kak Evan tulis biar adik-adik bisa mengingatnya. Oke, di sebelah kiri tadi negatif. Pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang benar. Kita lihat satu persatu untuk pilihan jawabannya dari A sampai D. Untuk yang pertama yang A dulu. Pada garis bilangan tersebut di sebelah kanan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Nah, di sini sudah salah karena bilangan negatif berada di posisi kiri. Sementara pilihan B, pada garis bilangan tersebut di sebelah kanan 0 terdapat bilangan bulat positif. Nah, ini sangat betul. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Ibu membeli roti di toko. Roti tersebut dimasukkan ke dalam kulkas dengan suhu roti mula-mula 28 derajat Celcius. Setelah 2 jam, roti itu mengalami penurunan suhu sebesar 15 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa suhu roti tersebut jika sesudah didiamkan di kulkas selama 3 jam? Nah, adik-adik, ketika menemui soal cerita seperti ini dan adik-adik itu bingung mau mengerjakannya seperti apa, nah, Kak Evan punya tipsnya, yaitu dengan memakai penalaran. Kita lihat di dalam soal, untuk suhu awal roti adalah 28 derajat Celcius. Dan selama 2 jam, ya, suhunya itu menurun di sini. Menurun sebesar 15 derajat Celcius. Untuk pertanyaannya, berapa penurunan suhu roti tersebut selama 3 jam? Oke, jadi kita tulis dulu untuk suhu awalnya yaitu 28. Terus karena mengalami penurunan berarti di sini dikurangi. Nah, untuk suhu roti tersebut selama 2 jam itu adalah 15 derajat. Berarti kita cari penurunan suhu per jamnya yaitu 15
dibagi 2. 15 ini dari 15 derajat Celcius, dan 2 yang di bawah itu adalah 2 jam. Ini untuk mencari penurunan suhu per jamnya. Berarti 15 dibagi 2 yaitu 7,5. Ini adalah penurunan suhu per jamnya. Di dalam soal, kita sudah mengetahui kalau selama 2 jam penurunan suhunya 15 derajat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah selama 3 jam. Berarti ini tinggal ditambahkan saja 15 ditambah 7,5. Nah, 7,5 adalah penurunan suhu setiap jamnya. Langsung saja ditambahkan 15 ditambah 7,5 sama dengan 22,5. Setelah itu baru kita hitung untuk pengurangan suhunya. Berarti 28 ini dikurangi 22,5. Hasilnya adalah di sini 5,5. Jadi jawabannya adalah di opsi C. Seperti itulah adik-adik untuk pembahasan soal UAS semester 1 Matematika kelas 6. Jika adik-adik punya pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar atau DM kami di @bimbelluki. Nah, semoga video ini bisa jadi referensi adik-adik dalam belajar ataupun bunda-bunda di rumah dan buat kamu yang mempunyai adik kelas 6. Thank you yang sudah menonton. Kak Evan pamit. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.